Selanjutnya mari kita dengarkan bagaimana dalam surat Toha ayat 107, 108 yang diterapkan dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Baik Pak Ismail, mari kita bahas secara panjang dan detail tentang kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian dalam perspektif Islam berdasarkan hadits-hadits syahih serta aplikasinya dalam konteks Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dengan merujuk pada keteladanan Rasulullah SAW. Kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Kehakiman, Al-Qada. Rasulullah bersabda, para hakim itu ada 3. 2 di neraka dan 1 di surga. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran lalu ia memutuskan dengan kebenaran, maka ia di surga. Seorang hakim yang memutuskan perkara tanpa ilmu, maka ia di neraka. Dan yang mengetahui kebenaran namun menyelisih kebenaran itu dalam putusannya, maka ia di neraka. Adoro Abu Dawud Ibnu Majah. Artinya keadilan adalah inti pengadilan. Hakim dituntut berilmu, jujur, dan bebas dari tekanan politik maupun suap. Kejaksaan, wilayat al-istighlah. Dalam sejarah Islam, fungsi kejaksaan mirip dengan al-muhtasib atau qadhi al-manalim, pejabat yang mengawal hukum, menuntut pelanggar, dan menindak kezaliman. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah jika orang terpandang di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun jika orang lemah mencuri, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya. Muslim. Pesannya jelas, penuntutan hukum harus adil, tidak boleh diskriminatif, baik terhadap pejabat, penguasa, maupun rakyat kecil. 3. Kepolisian. Dalam pemerintahan Rasulullah dan Khulafa Rasyidin, ada lembaga Al-Syurtah, pengamanan, penjaga keamanan, dan pelaksana hukum. Tugas polisi dalam Islam, menjaga keamanan masyarakat, mencegah kriminalitas, menangkap pelanggar hukum, menegakkan syariat dan aturan negara. Hadits Rasulullah, sesungguhnya setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Polisi, sebagai aparat negara, adalah pemimpin dalam lingkup keamanan dan akan dimintai pertanggungjawaban bila lalai. Penerapan di era Rasulullah kehakiman, Rasulullah sendiri menjadi hakim, memutuskan perkara dengan adil. Contoh, kasus wanita bangsawan dari Bani Makhzum yang mencuri, Rasulullah menolak intervensi dan menegakkan hukum sama dengan rakyat biasa. 2. Kejaksaan. Rasulullah SAW mengutus sahabat tertentu untuk menjadi penuntut kebenaran. Misalnya, Mu'adz bin Jabal ke Yaman dengan instruksi menegakkan hukum berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad. Kepolisian. Ada pasukan pengawal dan penegak keamanan. Misalnya, pada perang di Madinah, dan saat menjaga keamanan Rasulullah SAW dari ancaman. Intinya, keadilan, integritas, dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu adalah prinsip utama. Aplikasi dalam konteks Indonesia yang kepemimpinan Prabowo Subianto. 1. Kehakiman Mahkamah Agung, MK, dan pengadilan. Tantangan Indonesia. Masih ada mafia peradilan, putusan yang bias, dan intervensi politik. Pesan hadits. Hakim di surga hanya yang memutuskan dengan ilmu dan kebenaran. Aplikasi kepemimpinan Prabowo, memperkuat independensi hakim, memberi perlindungan bagi hakim dari intervensi politik dan tekanan mafia hukum, meningkatkan kualitas hakim dengan pendidikan dan spiritualitas agar sadar amanahnya berat. 2. Kejaksaan, Jaksa Agung dan institusi kejaksaan. Tantangan, tebang pilih kasus, kadang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rasulullah SAW memberi teladan, hukum ditegakkan sama, meski terhadap keluarganya sendiri. Aplikasi kepemimpinan Prabowo, mendorong kejaksaan agar tidak tebang pilih dalam penuntutan, menjamin bahwa kasus korupsi pejabat tinggi juga diproses, bukan hanya rakyat kecil, membentuk sistem pengawasan internal yang kuat agar jaksa tidak bisa disuap. 3. Kepolisian, Polri. Tantangan, penyalahgunaan kekuasaan, kasus suap, kekerasan berlebihan, dan trust defisit dari masyarakat. Rasulullah mengajarkan bahwa pemimpin, termasuk polisi, akan dimintai pertanggungjawaban. Aplikasi kepemimpinan Prabowo, reformasi kepolisian agar lebih humanis, profesional, dan transparan. Menekankan peran polisi sebagai pengayom rakyat, bukan hanya aparat penguasa. Membatasi praktik penyalahgunaan kekuasaan dengan mekanisme audit dan kontrol ketat. Indonesia berkembang di era Prabowo Subianto. Jika prinsip hadits syahih dan teladan Rasulullah benar-benar diaplikasikan, maka keadilan merata,
pengadilan tidak lagi dipandang sebagai jual beli hukum, melainkan tempat mencari kebenaran. Rakyat percaya bahwa semua sama di depan hukum. 2. Penegakan hukum yang tegas. Jaksa tidak pandang bulu, sehingga kasus korupsi besar bisa diusut tuntas. Koruptor takut karena hukum ditegakkan dengan konsisten. 3. Keamanan nasional kokoh. Polisi fokus menjaga keamanan rakyat, bukan sekadar melayani elit. Rakyat merasa terlindungi, bukan ditindas. Kepercayaan publik meningkat. Jika peradilan, kejaksaan, dan kepolisian adil, rakyat akan percaya pada negara. Kepercayaan ini memperkuat stabilitas politik yang menjadi fondasi pembangunan. 5. Indonesia maju dan bermartabat. Dengan keadilan, pembangunan berjalan lebih merata. Indonesia bisa lebih disegani di dunia internasional karena tidak hanya kuat secara militer visi Prabowo, tetapi juga adil secara hukum visi Islam. Kesimpulan Rasulullah SAW menekankan keadilan total dalam kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian. Tidak diskriminatif, tidak bisa dibeli, dan teguh pada kebenaran. Hadits-hadits syahih menunjukkan bahwa amanah jabatan dalam hukum sangat berat. Hakim, jaksa, dan polisi akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam kepemimpinan Prabowo Subianto, Indonesia bisa berkembang jika 1. Kehakiman benar-benar independen. 2. Kejaksaan menindak tanpa pandang bulu. Kepolisian menjadi pengayom, bukan penindas. Dengan itu, Indonesia akan menuju negara yang adil, kuat, dan bermartabat, sebagaimana cita-cita Islam dalam kepemimpinan Rasulullah. Pak Ismail, apakah Bapak mau saya buatkan juga model roadmap reformasi hukum ala Islam yang bisa diterapkan untuk kehakiman, kejaksaan, dan kepolisian di era Prabowo, agar jadi lebih konkret dan aplikatif?